Mas, setelah nanti garasi Boyolali jadi, apakah ada kemungkinan armada? Bukan ada kemungkinan, pasti ada, karena itu nanti akan jadi kantor cabang gitu loh. Jadi perusahaan bis itu bisa mengajukan kantor cabang. Kayak Kudus ini kan kantor cabang, makanya kita punya plat K beberapa. Begitu juga di Boyolali nanti, itu akan jadi kantor cabang lagi untuk PH Haryanto. Jadi nanti di sana pasti ada pengajuan untuk plat nomor daerah, dan biasanya itu yang minta pemerintahan daerahnya. Lu hidup di sini, mukim di sini, bikin dong plat sini beberapa unit buat biar ada pajak dimasukkan ke Boyolali. Pasti. Biasanya mereka pasti minta. Jadi kalau di perusahaan bis itu boleh mengajukan kantor cabang namanya. Dan kantor cabang itu banyak yang harus dipenuhin di situ. Akte pendirian notaris, diantaranya pembangunan garasinya harus real, harus ada. Terus harus memenuhi syarat ini itu. Jadi nggak asal bikin terus di ACC. Mas Teguh yang sekarang di STJ dulu keluar kenapa ya? Waduh, ini kalau tak ceritain jadi bongkar aib orang. Tanya aja sama beliau. Mas Andra, Mas Pak Anto dulu berarti resign ya kan, sekarang balik lagi di PH Haryanto. Anto itu resign dari posisi dia sebagai mandor dulu. Banyak polemik lah. Kalian jangan nanya-nanya sedalam itu deh. Terakhir jadi bongkar-bongkar aib orang, nggak bagus. Mas, kemarin HR Malang full seat semua ya Mas, di YouTube sampai viral. Ya rame semua Mas, nggak cuma Haryanto. Haryanto tuh cuma ngambil lebihannya dari yang lain. Ini tadi juga jalan 3 bis penuh semua. Karena yang lain penuh, akhirnya lebihan penumpangnya jadi ke Haryanto. Alhamdulillah dong, dapat lebihan penumpang. Ya itulah enaknya. Jadi kalau yang lain penuh, cipratannya jadi ke kita juga. Mas, kalau masih pengajuan izin trayek itu apa boleh jalan? Belum? Ya belum lah, belum. Kalian kalau lagi daftar di Spionam itu nanti ngajuin kuota. Aku pengen jalan nih, lihat kuota trayek, kode trayek mana yang kosong, kita ajuin sesuai dengan keinginan kita. Balasan dari surat pengajuan itu namanya izin prinsip. Tuh. Di izin prinsip itu nanti kementerian akan ngasih balasan bahwa kuota itu kosong dan bisa diisi. Bisa diisi, bukan bisa disetujui, bisa diisi. Karena setelah itu masih ada proses lagi. Setelah kuota itu ada, diminta, terus nanti ada pengajuan lagi, evaluasi. Ngajuin tuh bisnya, nomor bisnya, nopolnya didaftarin. Nah nanti kementerian akan meninjau dan menghimbau untuk pengusaha-pengusaha wilayah setempat. Supply sama load factornya bagaimana, masih memungkinkan apa enggak ditambahin armada. Terus pengusaha-pengusaha di sana itu kuota trayeknya udah ketutup semua apa belum? Kalau misalnya itu masih nggak memungkinkan, ya nggak bakal di ACC, ditolak pasti. Jadi dari mana surat izin prinsip itu kok jadi landasan buat operasi? Kan nggak mungkin, salah itu. Makanya aku bilang, kalau kalian mau beroperasional seperti apapun di lapangan silahkan, tapi jangan berikan edukasi yang buruk kepada dunia transportasi. Karena itu nanti dampaknya banyak, luas. Orang jadi liar nanti. Ya kan? Apalagi kalau di media sosial dibaca pengusaha-pengusaha travel, dibaca pengusaha-pengusaha, ntar mereka mikirnya yang selama ini nggak ngerti tentang hukum, wah jalan aja gue minta doang aja kuota, nggak perlu ngadain armada, nggak perlu ngadain apa-apa. Salah. Jadi dari izin prinsip itu nanti diajukan lagi, kamu harus daftarin tuh bis mana yang mau kamu isi di kuota itu, plat nomornya dicekin, udah pernah izin apa belum, kosong apa enggak. Kalau udah nanti dia akan menilai dan ditinjau lagi sama dia. Dilihat dari load factor di wilayah asalnya bagaimana, memungkinkan apa enggak diisi itu jalur itu. Nah, jadi dari situ aja masih belum tentu diterima gitu. Jadi, nah nanti kalau misalnya di ACC semua, udah clear semua, data kendaraannya jelas, data kendaraannya resmi, terus load factornya juga ada, pengusaha-pengusaha yang lain juga kuotanya udah tertutup, udah habis, udah jalan semua, udah gak ada lebihan. Nah, barulah KPS turun biasanya. Trayek turun. Dari situ baru boleh operasi. Kayak Sinar Jaya kayak gimana sih? Cipto kayak gimana sih? Nyatanya juga adem-adem aja kan. Nah, maksudku kalau emang pengen liar, ya liar-liar aja. Biasanya juga dia liar kemana-mana kan. Cuman jangan tunjukkan hal itu sebagai bahan edukasi dan
jadi tontonan publik, nggak bagus. Karena kan banyak orang-orang kementerian yang seliweran di beranda-beranda kita, petugas-petugas, belum ada PO-PO lain. Kebayang nggak PO-PO resmi yang ada di sana kayak gimana perasaannya coba? Kayak Gunung Harta, kayak Sinarjaya, kayak Cipto, kayak Haryanto misalnya, atau kayak Lorena, kayak Pahala. Kalau misalnya dia baca itu status, sakit hati nggak? Nah, itu kan harus dipikirin juga, belajar memikirkan perasaan orang lain, menghargai orang lain, biar dia juga bisa dihargain sama orang lain. Salah nggak gue ngomong kayak gitu? Mas, kalau ada perusahaan pendatang terus ada tulisan kecil nama perusahaan pribumi yang udah ditutup, apa itu cuma sewa trayek? Enggak, belum tentu. Bisa jadi permajaan, bisa jadi permajaan. Jadi trayek lamanya diputihkan, dia masukin trayek, bisnya itu trayek lamanya diputihkan, terus dia masukkan trayek yang dari tadi PT tadi. Karena nama PO itu cuma aksesoris saja, yang kepake itu nama PT-nya. Yang kemarin saya cari Spionam. Nah, kalian kalau pengen ngecek perusahaan itu gampang. Spionam itu di bawah kan ada tuh. Kalian buka Spionam ya. Terus lihat di bawah, ada cek kendaraan, ada cek perusahaan. Kalian lihat di cek perusahaan, terus kalian masukkan nama PT-nya. Kalian lihat berapa jumlah trayek yang dia punya. Kalian sesuaikan sama operasionalnya dia. Haryanto punya 152 trayek dari yang di pusat Tangerang. Terus yang di Kudus punya berapa kemarin? 45 sama 25. Berarti total trayek armada Haryanto yang beroperasi resmi itu 220-an. Kan kelihatan dari situ. Kalian kan bisa ngecek sendiri. Masyarakat sekarang kan nggak bodoh sih. Ya kan? Cek, masukin nama PT-nya. Kalian lihat jumlah trayeknya. Sesuaiin sama operasional dia. Kalau misalnya bisa jalannya 60, apa 70, apa 50, trayeknya cuma 20, cuma 30. Ya, yang 30 ini kan perlu dipertanyakan. Ya enggak? Apa landasan jalannya kan gitu. Ya. Kalau salah satu PO bis yang udah gulung tikar terus bangkit lagi, apakah harus izin trayek juga, Mas? Enggak, mereka biasanya udah punya trayeknya kan. Kalau gulung tikar atau mobil-mobil dijual kan trayeknya masih hidup biasanya. Kalau trayeknya itu masih hidup kan masih bisa dipakai lagi. Kayak dulu waktu Haryanto di Wonogiri pakai bintang laut. Karena dulu memang ada peraturan dari paguyuban bahwasanya pengusaha-pengusaha luar kalau pengen masuk Wonogiri itu harus beli perusahaan-perusahaan yang udah pernah ada terus hilang. Jadi hitungannya ngebantu pribumi lah. Dulu peraturan kekeluargaannya kayak gitu. Makanya dulu Haryanto Wonogiri masuk pakai punya bintang laut. Ya kan? Pakai bintang laut 5 unit. Apa Haryanto nggak punya resmi trayek selain bintang laut? Loh, ada. Tuh, Pak Haji tuh saking memikirkan perusahaan pribumi, itu kayak gitu. Dia punya trayek sendiri atas nama Haryanto. Dulu sekitar 18 unitan trayek Wonogiri. Tapi dia tetap, andai kata kok dia nggak beli bintang laut pun, dia tetap nekat jalan, nggak akan ada nyentuh. Tapi karena Pak Haji menghargai pribumi sana, putra daerah sana, dibelilah itu trayek bintang laut, diakuisisi sama Pak Haji. Terus ada lagi lah, dulu kok pernah dikandang-kandangin Mas lah, itu bahasanya penyimpangan, paham ya? Ini kalian harus tahu, penyimpangan itu beda. PO bis itu jalannya ngikutin jalur KPS trayek. Haryanto punya kapasitas atau kuota di Wonogiri pada saat itu sekitar 24 atau 23 armada, yang kepake baru cuma 14 atau 12-an lah. Nah, ketika armada ini nih, yang trayeknya Wonogiri Jakarta, kok rusak, ya kan? Rusak terus disusulin sama bis pengganti. Bis penggantinya ini kan nggak mungkin trayeknya KPS Wonogiri Jakarta. Mungkin bis Jepara Jakarta ini buat gantiin lah. Ini namanya penyimpangan. Ini pasalnya 308. Tuh, kalian harus tahu. Lah pada saat itu lagi ada pas kebenaran ada operasi gede-gedean. Jadi yang kena Agramas juga ada yang penyimpangan, Laju ada yang penyimpangan, Haryanto juga penyimpangan. Dan itu bukan karena Haryanto nggak punya trayek, tapi karena bisnya yang pada saat itu jalan bukan bis Wonogiri. Itu aja. Dan itu hal lumrah lah dilakukan. Jadi beda kasusnya sama orang yang bener-bener nggak punya trayek Wonogiri, terus nekat jalan Wonogiri. Itu namanya rampok, paham? Ya kan, lu nggak punya KTP situ, nggak punya rumah di situ, tapi mau tinggal di situ kan, kalau lu jadi ketua RT juga pasti sebel kan.